Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Ya, kali ini kita masih membahas tentang SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2025. Kali ini kita mau membahas apa sih? Hari ini kita masih membahas tentang seputar SPMB tapi dikhususkan untuk jalur domisili. Begitu ya, untuk yang di SD gitu. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar saya tetap bersemangat dan terus membuat konten terkait dengan pendidikan. Langsung saja kita masuk ke bagian Juknis gitu ya. Nah, di Juknis ini tertera bahwasanya di sini sekolah dasar ya memiliki daya tampung gitu ya, rasionya adalah rasio kelas pada sekolah dasar paling banyak 32. Jadi satu rombongan, kalau di sekolah itu membuka hanya satu rombongan, maka penerimaan itu dibuka hanya 32 siswa saja. Tetapi kalau dia membuka 2 kelas, maka itu di sekolah itu ada 64. Terus saja kalau misalkan sampai 5 ya dikalikan saja gitu ya. Terus juga di sini ya, untuk kuota penerimaan murid baru kita fokus ke jalur domisili itu hanya 77%. Ya, karena kita pembagiannya nanti seperti ini. 20% untuk afirmasi, 77% untuk domisili, 3% untuk mutasi. Nah, di sini ketika nanti ya dalam pelaksanaan SPMB ya masih tersisa kuota dari jalur pendaftaran penerimaan murid baru tahap pertama, sisa kuota dialokasikan ke penerimaan murid baru tahap kedua. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan di tahap 2 juga dia masih kosong bagaimana? Ya kosong, didiamkan aja seperti itu. Sayang dong Pak, saya kan mau daftar gitu. Ya nggak bisa kalau misalkan sampai di akhir ya, sampai di penutupan itu ibu ternyata mau daftar gitu ya. Misalkan yang tadinya sudah daftar di swasta mau ke negeri gitu ya untuk mendaftar karena ada bangku kosong yang dekat rumahnya gitu ya. Ya nggak bisa. Kapan bisanya? Kapan bisanya itu nanti di semester 2. Kalau di semester 1 kalau sudah ditutup maka sudah nggak bisa. Tapi kalau misalkan masih tahapannya berjalan, tahap 1 sudah nih selesai, ya kuotanya masih ada, dilimpahkan di tahap kedua, gitu ya, sampai nanti terisi. Jika tidak terisi, yang tadi saya sudah sampaikan, gitu ya. Lanjut kepada di bagian I, calon murid baru melalui jalur domisili sebagai berikut. Yang pertama, domisili calon murid baru didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru pada sekolah dasar gitu ya. Terus juga di sini pembagian wilayah domisili calon murid baru pada sekolah dasar berlaku ketentuan. Yang pertama, wilayah penerimaan murid baru ya prioritas pertama diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun tetangga lokasi sekolah. Jelas ya? Yang B, wilayah penerimaan murid baru prioritas kedua diperuntukkan bagi calon murid baru yang didasarkan dengan kelurahan domisili calon murid baru yang sama dan atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Contohnya seperti ini. Ini masuk prioritas pertama, ini masuk prioritas kedua. Kenapa? Ya. Di sekolahan Serdang 05 pagi, saya contohnya di sini ya. Itu masuk ke Jalan Eka 5 RT 9 RW 3. Ini ya. Jadi di sini dia masuk ke prioritas pertama. Kelurahannya Serdang, kecamatannya Kemayoran. Gitu ya. Jadi ini yang tadi poin pertama. Bagaimana yang di poin kedua? Di poin kedua adalah wilayah penerimaan murid baru prioritas kedua diperuntukkan bagi calon murid baru yang didasarkan dengan kelurahan domisili calon murid baru yang sama atau yang berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Yang ini ya kelurahannya sama
ya, bisa jadi RT-nya yang berbeda atau RW-nya yang berbeda, gitu ya. Terus Sumur Batu sudah jelas, Cempaka Baru, Hutan Panjang. Kok di sini ada Sunterjaya, Pak? Kecamatannya Tanjung Priok. Lihat bunyi daripada juknis. Berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Jadi berdekatan kelurahannya, ya, walaupun seberang kalinya itu adalah udah wilayah Tanjung Priok, gitu ya. Cukup jelas. Oke, lanjut kepada di sini. Terhadap calon murid baru melalui jalur domisili berlaku ketentuan. 1. Calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi kartu keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk sekolah dasar. Sudah ya yang pertama kali kita lakukan. Yang kedua, calon murid baru mendapat secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk sekolah dengan cara memasukkan nomor NIK atau nomor induk kependudukan dan nomor peserta. Calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan menentukan hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk sekolah dasar. Yang keempat, calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan. Yang A, calon murid baru dapat memilih 3 sekolah tujuan. Langsung 3, boleh gitu ya. Pak, 2 boleh nggak? Boleh. Ya, tetapi kerugiannya adalah ketika nanti waktu-waktu yang krusial gitu ya, di waktu-waktu terakhir gitu ya. Nah, udah mau menjelang penutupan ternyata kita ketendang nih atau bergeser. Maka ya, kalau masih ada waktu kita masih bisa milih, tapi kalau nggak ada waktu ya, itu tidak secara otomatis untuk kita pindah. Tetapi kalau misalkan kita milih 3 itu, maka ketika kita bergeser itu otomatis ke sekolah yang selanjutnya selagi masih dalam ketentuan untuk penerimaan. Terus juga untuk yang B, calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur domisili masih berlangsung. Jadi kalau misalkan di hari pertama udah kegeser nih ya sampai pilihan sekolah ketiganya, ya nggak jadi masalah, nanti boleh daftar lagi ya. Cari sekolah yang memang berdekatan dengan wilayah kita. Misalkan kalau tadinya memilih SD, Serdang 05, Serdang 03, Serdang 01, tiga-tiganya kegeser, pindah. Kemana? Ke SDN Serdang 07, Serdang 11, kayak begitu ya. Yang berdekatan secara kelurahan yang tadi yang sudah dijelaskan oleh saya. Terus Pak, kalau misalkan saya tadi hanya memilih 2 gitu kan, terus kegeser, ya udah itu juga masih termasuk. Silakan pilih selama waktunya masih tersedia. Jelas ya. Terus juga yang terakhir, calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Jadi contohnya seperti ini. Si A, contohnya ya si A itu sudah keterima di sekolah SDN Serdang 05 gitu ya, Serdang 05. Dia mau pindah nggak bisa. Karena kenapa? Dia sudah diterima sementara, Terus hari keduanya si A, contohnya ya si A, kalah, ada yang lebih tua lagi, naik ke atas ya. Berarti si A untuk berpindah sekolah karena di sini statusnya masih diterima sementara. Lanjut, pas di hari ketiga, ternyata usia yang pada tua ini baru pada munculan ya. Si A di poin yang terakhir atau peringkat yang paling terakhir. Bagaimana caranya? Nah, kalau udah sampai di peringkat terakhir ya, selama masih diterima sementara aman. Tetapi kalau misalkan udah di pilihan ketiga bergeser ya, masih ada waktu, silakan cepat-cepat untuk memilih sekolah. Ya, kalau masih ada waktunya 5 menit, gunakan semaksimal mungkin waktu yang 5 menit itu menjadi 5 menit yang paling berharga. Dengan cara gimana? Teman-teman bisa langsung nanti lihat di daya tampung. Ya, dari daya tampung bisa, dari hasil seleksi bisa. Oke, itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan jalur domisili.
Kalau teman-teman di sini masih ada yang kurang jelas, silakan tanya di kolom komentar. Banyak pertanyaan, silakan saya jawab insya Allah. Ya, kalau ada yang belum bisa saya jawab, maka saya akan hubungi posko terdekat atau sesama dengan rekan operator atau dengan guru yang memang memegang di bagian penerimaan murid baru gitu ya, agar tidak terjadi kesalahan. Oke, teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe ya, dan nantikan informasi-informasi terbaru soal informasi-informasi terbaru terkait dengan pendidikan. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.